Waalaikumsalam. Bisa silakan masuk. Iya Mbak, mari silakan duduk. Ini ya. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Nama saya itu Nuria Ayu dari Temanggung. Oke, Mbak Nuria. Biasa dipanggil? Kalau di kampus itu sering dipanggil Ayu. Kalau sama sih di nama Ayu kan juga pernah dipanggil Nuria juga. Jadi saya panggilnya Mbak Ayu aja ya biar gampang. Iya. Baik. Tadi Mbak Ayu sebelum kesini dari mana? Emang mau kesini atau gimana ini? Kebetulan saya habis dari kampus sih Bu, habis kelas langsung ke sini habis bimbingan. Oh, habis bimbingan. Iya. Jadi emang mau kesini niatnya atau nggak sengaja lewat terus lagi pengen aja gitu bimbingan atau lagi pengen aja konseling atau gimana? Kebetulan udah beberapa hari ini saya tuh lagi ada beberapa masalah gitu yang mau saya ceritakan sama ibu, yang mungkin saya butuh untuk refresh ulang untuk otak saya gitu, buat ketenangan saya. Oke, jadi emang beberapa hari ini pengen melakukan proses konseling tapi masih belum ada waktu gitu ya. Nah, sempet waktunya itu baru sekarang gitu. Iya bener Bu, sempet yang waktu yang ada itu baru sekarang gitu. Jadi nggak ada perkuliahan habis ini. Kebetulan sudah sih, habis ini niat saya mau pulang juga habis dari sini. Jadi emang di kampus tujuan terakhirnya kesini dulu sebelum pulang gitu ya. Iya benar Ibu. Baik. Oke, jadi emang tujuannya sebelum pulang itu mampir dulu ke sini ya buat konseling gitu ya. Iya benar Bu. Oke. Kesibukannya kalau selain kuliah ngapain aja nih? Kebetulan saya kan orangnya anak kupu-kupu banget ya Bu, kuliah pulang. Mungkin untuk kegiatan lebih banyak ke itu bantu nenek, terus jaga adik gitu sih. Oh, jadi ada kegiatan di luar di luar ini ya, di luar kampus ya. Jadi kalau di kampusnya cuman kuliah aja. Jadi apa kesibukannya itu di luar perkuliahan ya, di luar kampus ya. Atau mungkin Mbak Ayu ini pernah ikut UKM atau organisasi gitu di kampus atau emang nggak mau ikut gitu? Kalau di kampus sendiri untuk saya itu udah dari awal emang udah nggak mau Bu. Kalau untuk ikut organisasi itu ya di SMA itu saya ikut organisasi namanya Widyawara Bu. Di situ kalau di SMA saya itu organisasinya itu ada banyak sebenarnya, cuma ada 3 yang menjadi penopang, yang apa tuh yang unggul banget. Dan itu ada Widyawara, OSIS sama Widyawara. Paskibra, OSIS dan Widyawara. Nah, tiga organisasi ini berkolaborasi menjadi satu, jadi namanya 3 organisasi gitu. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada acara di Paskibra, OSIS sama Widyawara ikut campur. Jadi dulu kebetulan saya itu menghindari OSIS Bu ya, karena menurut kakak tingkat saya Widyawara tuh enak, nggak ada yang namanya senioritas banget. Emang benar nggak ada, cuma ya gara-gara ada 3 gabungan organisasi ini mau nggak mau jadi ikut. Jadi kerasa untuk vibe senioritasnya itu banget di saya. Nah, jadi karena ada 3 organisasi itu Bu, karena ada senioritasnya kental banget di SMA saya, jadi saya mikirnya udah waktu kuliah nggak usah ikut organisasi, capek juga gitu. Jadi apa ya, kayak udah capek sama organisasi yang sebelumnya, jadi yang kuliah ini emang nggak mau karena udah kapok gitu ya ibaratnya ya. Iya, kurang lebih seperti itu sih. Sebelumnya nih, karena tadi kan kita kan sudah membahas mengenai kesibukan Mbak Ayu tadi juga kegiatannya walaupun tidak di kampus tapi kegiatan di luar juga ada, seperti kayak membantu nenek atau menjaga adik dan lain sebagainya. Nah, atas kedatangan Mbak Ayu ke sini, kan Mbak Ayu ingin melakukan proses konseling dengan saya. Saya ingin bertanya, apakah Mbak Ayu sebelumnya itu pernah melakukan proses konseling? Untuk melakukan proses konseling ini kebetulan baru pertama kali sih ya. Saya mencoba untuk datang untuk konseling itu sih Bu. Oke, jadi sebelumnya Mbak Ayu belum pernah melakukan proses konseling ya berarti.
Baik, karena Mbak Ayu belum pernah melakukan proses konseling, saya akan menjelaskan singkat atau sedikit aja proses konseling itu bagaimana. Jadi proses konseling ini adalah proses pemberian bantuan. Jadi nantinya kan Mbak Ayu kan akan menyelesaikan permasalahan. Nanti saya akan membantu Mbak Ayu dalam menyelesaikan permasalahan Mbak Ayu. Dan untuk konseling nanti juga berhasil atau tidaknya itu tergantung bagaimana Mbak Ayu sungguh-sungguh atau tidak, konsisten atau tidak dalam menyelesaikan permasalahan Mbak Ayu sendiri, seperti itu. Karena Mbak Ayu pada dasarnya nanti pun ketika Mbak Ayu sudah melewati proses konseling ini, Mbak Ayu akan dapat menyelesaikan permasalahan Mbak Ayu sendiri. Jadi nantinya Mbak Ayu juga nggak akan ketergantungan sama yang lain. Mbak Ayu bisa tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan Mbak Ayu ke depannya. Seperti itu. Baik Bu. Oke. Sebelumnya kita akan menetapkan dulu ya Mbak Ayu, karena proses konseling kan tidak hanya satu kali pertemuan ya, melainkan ada beberapa kali pertemuan lagi di minggu-minggu berikutnya. Jadi kita tetapkan 1 minggu itu ada mau 1 kali atau 2 kali pertemuan Mbak Ayu. Kebetulan saya ini ya masuk ke semester lagi sibuk-sibuknya ya. Untuk menurut saya 1 minggu 1 kali cukup itu. Baik, kalau 1 kali Mbak Ayu maunya di hari apa? Nah kebetulan nih, kalau saya sih sebenarnya free-nya itu di hari Senin sama di hari Jumat Mbak Ayu. Kurang lebih hari itu sih yang saya kebanyakan free. Okay. Mbak Ayu mau di hari apa? Atau mungkin Mbak Ayu ada requestan hari lain, nanti bisa saya juga aturin juga ya mungkin. Ambil hari Jumat aja ya Bu, karena Jumat saya matkulnya sedikit. Baik, jadi di hari Jumat ya Mbak Ayu ya. Oke, jadi nantinya pertemuan kita akan kita lakukan di hari Jumat. Dan nantinya pun kalau misalnya ada keperluan lain misal dari saya atau Mbak Ayu, nanti bisa dikoordinasikan lagi lebih lanjut. Okay. Nah, oke. Jadi untuk pertemuan kan di hari Jumat Mbak Ayu. Untuk waktu nih Mbak Ayu mau berapa menit? 30 sampai 45 menit atau mungkin Mbak Ayu ada referensi waktu lain mungkin, tapi biasanya sekitaran 30 sampai 45 menit Mbak Ayu. Kalau menurut saya untuk waktu 30 menit cukup Ibu ya. Baik, kalau misalnya untuk waktu Mbak Ayu memilih minimal atau waktunya itu minimal di 30 menit ya? Maksimal. Oke, maksimal 30 menit. Baik. Jadi nanti pun kalau misalnya nih seandainya dalam 30 menit itu mundur misal waktunya ada tambahan waktu, apakah Mbak Ayu bersedia? Oke, bersedia. Baik ya. Jadi diusahakan 1 kali pertemuan di hari Jumat itu kita tetapkan maksimalnya 30 menit. Kalaupun nantinya ada tambahan waktu, Mbak Ayu juga bersedia seperti itu ya. Oke Mbak Ayu, kita sudah menetapkan tadi ya untuk masalah jadwal dan lain sebagainya. Nah sekarang Mbak Ayu bisa menceritakan permasalahan yang ingin Mbak Ayu ceritakan kepada saya. Oke, gini Bu, saya itu merasa kalau di rumah itu ini ya kurang bisa ngomong sama orang tua saya. Jadi kalau ada permasalahan itu saya itu sering kayak mendem, apa namanya bahasa mendem, kayak diem aja gitu loh. Kalau mau ngomong itu sulit, takut mereka gimana gitu, takut mereka salah paham atau gimana. Padahal saya itu belum ngomong. Dan ketika pernah satu ketika itu niat saya bercerita gitu ya, niat saya bercerita untuk mengungkapkan keluh kesah saya, tapi yang ditangkap oleh keluarga saya, bukan oleh ayah saya itu berbeda. Dia menganggap saya itu mengeluh kepada dia. Saya kan niatnya untuk bercerita ya, sedangkan ayah saya bilang kalau kamu ngeluh banget atas gitu aja kok ngeluh, nggak usah ngeluh. Kalau kamu capek, saya bilangin ke orangnya biar kamu nggak ambil tanggung jawab itu. Jadi kayak saya mikirnya saya di sini mau bercerita kok jadi serius gitu loh. Jadi kayak apa ya namanya, kalau mau cerita lagi tuh kayak dipikir-pikir lagi gitu sih Bu. Nah pada saat kamu tadi itu diabaikan atau mengalami hal seperti itu ya, ketika kamu bercerita kepada ayahmu tapi justru malah responnya bukan seperti yang kamu inginkan, bagaimana perasaanmu pada saat itu? Cukup sedih ya Bu, sedih, kecewa, cukup agak sakit hati gitu. Oke, jadi ya sedih, kecewa dan sakit hati ya. Nah
kamu itu biasanya emang sering ngobrol sama orang tua kamu atau gimana? Atau kayak seberapa sering sih kamu ngobrol sama orang tua kamu dan bagaimana biasanya obrolannya? Untuk ngobrol basa-basi itu hampir nggak pernah sih Bu, kalau dalam satu hari ya, hampir satu kali dalam satu hari, hampir sih. Pernah nggak ngobrol sama sekali gitu dalam satu hari? Pernah. Itu tapi masih di rumah semua, maksudnya Iya, nggak keluar atau kemana gitu? Ya di rumah. Kebetulan kalau aku di rumah itu kalau udah di kamar ya di kamar. Kalau turun ya biasa mau makan terus santai dulu. Kalau emang sekitar nggak ada orang terus ke kamar lagi sampai sore. Ya. Tapi pada saat kamu diam diri di kamar itu apakah pernah kayak ditanyain mungkin sekedar hanya say hi biasa gitu? Nggak pernah sih, mungkin kalau dipanggil ketika disuruh jaga rumah, kalau mereka itu orang tua saya keluar sama adik saya baru saya dipanggil keluar. Lalu pada saat kamu bercerita seperti itu nih, itu kan tadi kamu bercerita kepada ayah kamu. Nah untuk kepada ibu kamu bagaimana? Kebetulan nggak pernah juga ya untuk cerita sama bunda saya, karena kan beda apa tuh apa namanya, beda ibu juga. Jadi maaf. it's okay. Oke. Baik, maaf ya sebelumnya karena ini kayak nanti kalau misalnya kamu rasa ada yang kurang nyaman dalam obrolannya, boleh kamu bicarakan saja sama saya. Oke, aman kok Bu, aman. Oke, jadi dari permasalahan yang Mbak Ayu ceritakan tadi mengenai komunikasi Mbak Ayu ya, intinya kan itu semua dari komunikasi. Mbak Ayu belum tidak pernah berkomunikasi secara benar-benar serius gitu sama orang tua, ataupun berkomunikasi sekedar hanya bercanda, bergurau atau basa-basi saja gitu ya, jarang ya. Tuh, jadi dari permasalahan tersebut nih, tujuan Mbak Ayu sebenarnya untuk mengikuti proses konseling ini itu seperti apa? Tujuan saya itu saya ingin untuk apa ya, bisa untuk ya, lebih bisa untuk komunikasi lagi sama orang tua, meskipun saya tahu kalau mereka itu sifatnya begitu. Oke, jadi tujuan Mbak Ayu supaya Mbak Ayu itu bisa berkomunikasi dengan orang tua ya Mbak Ayu ya, tanpa merasakan marah atau sakit hati. Oke, jadi baik Mbak Ayu ingin berkomunikasi tanpa di pihak orang tua atau di pihak Mbak Ayu itu nggak ada rasa kayak ketika berbicara ini tuh marah atau terbawa perasaan dan lain sebagainya gitu. Jadi dari cerita Mbak Ayu tadi, kan Mbak Ayu kan tidak berani untuk berkomunikasi. Nah, saya akan mengajarkan Mbak Ayu bagaimana cara Mbak Ayu itu supaya Mbak Ayu itu berani untuk berkomunikasi kepada orang tua Mbak Ayu. Dengan cara saya akan mengajarkan kepada Mbak Ayu teknik kursi kosong. Baik Bu, untuk teknik kursi kosong itu gimana ya? Baik, jadi saya akan jelaskan secara singkat ya Mbak Ayu ya untuk teknik kursi kosong itu seperti apa. Jadi nantinya Mbak Ayu itu akan diajarkan bermain peran. Nanti Mbak Ayu juga akan memainkan dua peran, yaitu peran ayah sama peran Mbak Ayu sendiri. Nanti ada dua kursi. Nanti saya akan nanti ini kan ada dua kursi ya. Nanti saya akan juga arahkan Mbak Ayu bagaimana Mbak Ayu itu dalam mendalami peran Mbak Ayu. Misal Mbak Ayu sebagai diri Mbak Ayu sendiri dan juga sebagai ayah Mbak Ayu gitu. Oke, baik Bu. Paham? Paham. Oke baik, jadi karena Mbak Ayu sudah paham, kita langsung mulai aja ya. Saya nanti akan arahkan Mbak Ayu sambil berdiri. Oke, baik Bu. Oke baik Mbak Ayu, di sini nanti di hadapan Mbak Ayu ya, itu anggap aja di sini tuh ayah Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu ketika duduk di kursi ini, Mbak Ayu menjadi diri Mbak Ayu sendiri, dan ketika Mbak Ayu pindah duduk di kursi sebelah sini, nanti Mbak Ayu berperan sebagai ayah Mbak Ayu. Nah sekarang Mbak Ayu, coba apa yang ingin Mbak Ayu katakan ketika Mbak Ayu di depan ini, misal ada ayah Mbak Ayu, apa yang ingin Mbak Ayu katakan kepada ayah Mbak Ayu? Ayah, aku tuh pengen didengar. Aku tuh pengen sama yang hargain aku. Aku tuh pengen selalu didengar ceritaku, selalu didengar sama nasihat atau cerita-cerita konyolku. Jangan bilang selalu aku tuh selalu ngeluh. Aku tuh pengen didengar. Oke Mbak Ayu, tadi Mbak Ayu sudah mengutarakan ya kepada ayah Mbak Ayu. Sekarang Mbak Ayu boleh berpindah posisi dan Mbak Ayu sekarang memerankan sebagai ayah Mbak Ayu. Coba Mbak Ayu pindah posisi terlebih dahulu.
Oke, nah di sini Mbak Ayu berperan sebagai ayah Mbak Ayu. Nah nantinya Mbak Ayu sampaikan ya apa tanggapan ayah Mbak Ayu ketika Mbak Ayu itu menjadi seorang ayah ya, bagaimana mendengar perkataan dari anaknya tersebut. Ketika Mbak Ayu itu anggap aja Mbak Ayu sekarang berperan sebagai seorang ayah, ayahnya Mbak Ayu ya. Ketika Mbak Ayu itu jadi seorang ayah, lalu anak Mbak Ayu itu berkata seperti itu, apa yang akan Mbak Ayu respon? Ayahku selalu mantau kamu, tapi ayah itu cuma diem, mantau aja. Kalau kamu suka selalu ngeluh, saya tak datangi orang itu, biar kamu lepas dari tanggung jawabmu. Mau gitu atau yang lain? Atau kamu mau bagaimana? Mau ayah nggak mau urusin kamu, nggak mau perhatiin kamu? Ayah itu perhatiin kamu tapi secara diam-diam. Kamu nggak tahu, tapi ayah yang selalu perhatian sama kamu. Oke, jadi itu tadi ketika kamu berperan menjadi seorang ayah ya, respon kamu kepada anak kamu ketika anak kamu menyampaikan hal tersebut kepada kamu. Nah sekarang kamu boleh tukar posisi lagi di kursi sebelah sini. Jadi nanti kamu berperan lagi menjadi diri kamu sendiri dengan tanggapan ayah yang seperti itu tadi. Baik. Maaf ya kalau Ayu selalu menurut di mata ayah selalu ngeluh. Maaf kalau Ayu selalu nyusahin ayah. Ayu tahu kalau ayah sayang sama Ayu. Ya, Ayu minta maaf. Oke, baik Mbak Ayu. Tadi kan Mbak Ayu sudah menjadi peran Mbak Ayu lagi ya tentang tanggapan Mbak Ayu ketika respon ayah Mbak Ayu seperti itu tadi. Nah sekarang Mbak Ayu, ketika Mbak Ayu tadi bilang seperti itu, sekarang Mbak Ayu boleh pindah ke sini lagi untuk menjadi seorang ayah lagi. Nah dengan apa sih tanggapan Mbak Ayu ketika menjadi seorang ayah ketika anaknya itu sudah meminta maaf seperti itu Mbak Ayu? Iya, nggak apa-apa Mbak. Yang penting kamu tuh tahu kalau ayah itu perhatian sama kamu meskipun cara ayah berbeda. Oke Mbak Ayu bisa pindah lagi di kursi Mbak Ayu seperti semula. Baik. Oke Mbak Ayu, tadi kan Mbak Ayu sudah memerankan teknik kursi kosong ya Mbak Ayu ya. Tadi Mbak Ayu juga sudah memerankan 2 peran, yaitu menjadi seorang ayah dengan menjadi diri Mbak Ayu sendiri. Lalu dari teknik yang sudah dilakukan tadi, bagaimana perasaan Mbak Ayu sekarang? Setelah saya memerankan sebagai ayah saya itu menjadi lebih sedikit tahu kalau kekhawatiran seorang ayah sama anaknya itu gimana, dan tahu kalau memang cara dia untuk sayang dan perhatian sama saya itu mungkin berbeda gitu. Oke, jadi Mbak Ayu sudah memahami perasaan Mbak Ayu ya. Jadi nantinya ketika ayah Mbak Ayu seperti itu, Mbak Ayu bisa menyampaikan bagaimana respon atau ucapan apa yang akan Mbak Ayu sampaikan gitu. Jadi misal Mbak Ayu tadi kan ngomong ke ayah Mbak Ayu, terus ayah Mbak Ayu meresponnya dengan bicara seperti itu, kayak Mbak Ayu itu disangkanya mengeluh dan lain sebagainya. Mungkin sebenarnya tidak mengeluh ya, mungkin maksud ayahnya itu supaya Mbak Ayu itu lebih semangat gitu loh, lebih termotivasi lagi. Tapi mungkin cara penyampaian ayahnya Mbak Ayu itu yang berbeda dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang Mbak Ayu tangkap gitu. Baik. Oke. Jadi Mbak Ayu bisa nantinya mempraktikkan ya ketika di rumah. Mungkin Mbak Ayu iseng-iseng juga iseng-iseng juga untuk ngobrol sama ayah Mbak Ayu gitu. Baik. Jadi dari sini Mbak Ayu untuk proses konselingnya sudah selesai, karena sekiranya ini kayaknya udah hampir 30 menitan ya, bahkan lebih ya Mbak Ayu. Jadi ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup untuk proses konseling pada hari ini?
Saya kira udah sih Bu. Iya. Oke, baik. Jadi itu tadi intinya Mbak Ayu harus sering-sering mempraktekkan, harus sering-sering untuk berani mengajak bicara ayah Mbak Ayu walaupun hanya sekedar basa-basi aja gitu ya. Dan Mbak Ayu juga harus mengingat bahwasannya responnya itu bukan responnya walaupun tidak sesuai dengan keinginan Mbak Ayu, tapi belum tentu itu respon yang sebenarnya yang dimaksud oleh ayah Mbak Ayu gitu ya. Baik Bu. Baik, oke, untuk pertemuan minggu depan nanti kita bicarakan lagi sesuai jadwal, nanti kita janjian lagi untuk jamnya dan lain sebagainya kalau ada perubahan. Ya, saya akhiri karena tidak ada pertanyaan juga kan ya Mbak Ayu. Terima kasih karena Mbak Ayu sudah berkenan hadir dan mengikuti proses konseling ini, juga mengikuti teknik yang tadi saya ajarkan. Minggu depan kita akan melakukan evaluasi lagi terkait perkembangan selama 1 minggu ya, jadi ada waktu 1 minggu. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Izin pulang Bu. Iya, hati-hati di jalan ya.